Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu happy. Nah, setelah liburan kemarin, semingguan lah ya, liburan plus kerjaan lah kemarin itu, kalau kalian nonton video gue, vlog-vlog sebelumnya pasti tahu gue kemana aja. Nah, sekarang gue sudah kembali dan berada di Jakarta. Tapi ya, sekarang nanya kan, itu kan bukan kamar lo di rumah gitu. Gue di mana? Ngapain gue di sini? Apa yang mau gue ceritain? Nah, nonton terus vlognya sampai habis. Hai guys, tapi sebelumnya tolong subscribe, nyalain loncengnya, like, comment, and share. Thanks guys. Nah, jadi gue itu sudah landing dari hari Senin. Tuh. Nah, hari Senin itu gue nyampe Jakarta karena pesawatnya reschedule. Harusnya gue balik jam 3-an, jam 3 sore dari Bali, tapi ternyata reschedule pindah ke jam setengah 8 malam. Jadi gue sampai Jakarta kurang lebih jam setengah 9, jam 9. Dan gue sampai hotel jam 10. Nah, waktu sampai hotel, sebelum sampai hotel, gue memang nggak mampir. Gue pesen online food karena gue kelaparan, gitu ya. Jadi, dan kebetulan hotel tempat gue berada udah tutup restorannya, gitu. Jadi gue pesen dari luar. Tapi setelah itu gue kirimin makanan dari rumah. Jadi gue meminimalisir jajan sampai hari terakhir sih sebenarnya, karena gue pingin makanan yang lain. Tapi gue ngapain sih di sini? Tadi tahu. Jadi seperti yang kalian tahu, itu kan beberapa hari yang lalu selama semingguan gue ada kegiatan di Bali, ada aktivitas di Bali. Memang sih Bali itu cukup lengang lah, apalagi di daerah Ubud. Kalau kalian nonton video-video gue vlog sebelumnya, pasti tahu gitu seberapa sepinya Ubud gitu. Tempat yang selalu rame, yang selalu macet, apalagi di dekat pasar seni itu ya, itu benar-benar kosong. Tapi di Seminyak, gue kan beberapa hari di Seminyak ya, itu cukup agak ramai sebenarnya, agak banyak orang. Mungkin destinasi orang ke Bali ya pinginnya di Bali aja, di Kota Denpasarnya doang gitu, nggak kepingin eksplor yang lain. Mereka mau cari pantai atau makanan-makanan, restoran-restoran gitu ya. Nah, yang nyebabin gue kalau kalian lihat di Seminyak itu, jadi beberapa vlog terakhir gue banyakan GoFood karena gue males banget keluar. Selain udaranya panas sekali gitu di Denpasar ya, panas banget, jadi gue kebanyakan GoFood. Terus makan di dalam hotel deh, sorean baru keluar sebentar, dan malam balik lagi gitu. Nah, setelah balik dari Bali, ya namanya juga ketemu aktivitas yang membuat gue harus bertemu dengan beberapa orang di sekitar. Gue nggak tahu gue balik dalam keadaan seperti apa atau membawa apa. Jadi gue memutuskan setelah antigen yang terakhir, antigen di Bali, gue ambil di Siloam, rumah sakit Siloam Sunset Road, itu memang negatif. Tapi begitu gue balik Jakarta, who knows, karena antigen itu atau PCR itu kan real time, yang terjadi saat itu gitu. Kalau kalian paginya negatif, belum tentu sorenya akan negatif gitu. Nah, untuk menyelamatkan atau memproteksi keadaan sekitar gue, ada nyokap gue, ada mama, ada adik gue, ada empok, di rumah lah semua itu, gue memutuskan untuk karantina mandiri. Nah, karantina ini gue ambil di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Kenapa gue pilih hotel ini? Pertama karena memang mungkin agak pricey, maksudnya daripada Red Doors or something, karena gue beli hotel ini via apps gitu ya. Tapi yang gue suka dari hotel ini adalah a few moments later. Sorry guys, lowbat. Handphone aku lowbat. Nah, jadi kenapa aku milih di sini? Karena hotel ini menerapkan prokes yang baik. Itu terus punya balkon. Nanti gue kasih lihat ya balkonnya kayak gimana. Jadi gue bisa berjemur tiap pagi. Terus nggak sumpek karena AC mulu. Terus lengkap. Ada termos air panas, ada minum air water heater. Kamar mandinya juga bersih. Semua lah lengkap di sini gitu. Jadi orang rumah gue cuma tinggal kirim makanan ke sini,
cuma hari terakhir aja gue jajan memang. Nah, kenapa gue ngerasa karantina ini perlu? Mungkin buat kalian yang sering keluar, bersosialisasi mungkin, atau aktivitas, atau karena memang kebutuhan gitu ya. Keluar itu nggak harus keluar kota, tapi keluar dari rumah. Kadang-kadang imun kita kuat, tapi kita nggak tahu apa yang menempel di rambut, di badan, di tangan. Jadi kalau kita cuma cuci tangan doang, belum nggak menjamin sih kita tidak membawa virus itu ke rumah. Ada celana, sepatu, semua. Itu apalagi yang gue tahu virus ini mulai beradaptasi. Jadi memang seharusnya kita semua harus menjaga itu semua. Kita itu jangan sampai kita menyesal karena membawa virus itu ke dalam rumah dan menyakiti atau menularkan itu secara tidak langsung ke dalam rumah kita melalui orang-orang kesayangan kita. Mungkin kitanya kuat, tapi kita membawa virus itu ke rumah, itu yang lebih bahaya sebenarnya. That's why gue dari pertama corona sampai sekarang gue berusaha meminimalis untuk tidak membawa orang dalam rumah. Kalaupun sampai ada temen atau kebutuhan orang untuk ke rumah, itu cuman sampai di depan teras. Gue tidak mau memasukkan mereka ke dalam rumah, kecuali keluarga. Walaupun sebenarnya keluarga juga beresiko, tapi gue meminimalis. Kenapa? Karena gue ingin memproteksi rumah gue gitu loh, supaya tidak ada yang kena gitu. Gue tidak mau menyesal karena membawa sesuatu hal yang akan gue sesalin seumur hidup gue. Sama seperti ini, mungkin gue akan extra cost. Gue akan antigen lagi di hari terakhir gue nginep di sini, dan itu pakai dana pribadi. Gunanya untuk apa? Supaya gue meyakinkan bahwa gue benar-benar harus safe. Itu sangat meminimalis gitu. Gue nggak tahu variasinya kan sudah semakin banyak ya. Jadi gue pengen semaksimal mungkin lah usaha kita. Nggak cukup loh cuman dengan memakai masker, dengan cuci tangan doang, nyemprotin, itu nggak cukup. Bener-bener kita semua harus menjaga kebersihan, prokes yang baik gitu. Nggak bisa dalam satu rumah misalnya cuman gue atau cuman siapa, cuman si A, cuman si B, nggak bisa. Tapi semuanya harus barengan menjaga prokes gitu. Walaupun kadang-kadang itu pun juga beberapa teman gue ada yang kecolongan, tapi paling kita sudah melakukan hal yang maksimal gitu. That's why gue ada di sini. Nah, kali ini gue tidak mau membahas masalah corona itu karena bikin stres, guys. Apalagi tingkatnya makin tinggi di daerah rumah gue, dekat rumah gue itu terus makin banyak yang kena. Jadi daripada stres ngomongin itu, gue pengen ngebahas apa aja sih yang gue lakukan di dalam hotel ini, di dalam kamar ini lebih tepatnya, karena gue sama sekali tidak keluar. Gue tidak kayak makanan dari lobby pun yang ke atas. Gue sama sekali tidak keluar kamar, lebih tepatnya sih. Keluar kamar ya ke lobby doang, ntar gue kasih lagi gimana lobby. Oke? Ikutin terus videonya, apain aja, ikutin terus. Nah, seperti yang gue bilang tadi, keenakan hotel ini adalah mereka tuh punya balkon, jadi tinggal pintunya dibuka gitu loh. Nah, walaupun kecil, tapi cukup banget nih buat bisa berjemur pagi-pagi. Anyway, gue cuma di lantai 2 sih, jadi masih dapat ya pepohonan lah tuh. Nah,
sinar matahari ini bagus banget buat vitamin D. Ya, jadi bagus banget buat masuk ke badan kita. Ya, salah satu untuk mengatasi COVID ini lah ya pasti. Ya kan? Selama di sini tuh gue dikirimin makanan dari rumah supaya nggak jajan-jajan gitu kan. Dikirimin ada ayam dan telur apa ya, gulai kali ya. Cuman gitu, rumah gue tahu kali ya gue suka makan, jadi dikiriminnya porsinya lumayan banyak, dia langsung sisa. Tapi karena emang sih gue doyan makan, tapi karena mungkin selama karantina kali ya, jadi kayak nggak bergerak kan, cuma di kamar doang, jadi kayak kebanyakan sih. Lumayan tapi sih bisa buat jadi berapa kali makan. Gitu kan. Aduh, apa dong? Masakannya empok. Terus ayam sama my favorite tempe goreng. Kalau tadi siang dibawainnya kayak tumis tauge pakai tahu ya, lihat aja di video sebelumnya. Oke, dan kalau empok yang ngirim tuh selalu dikirimin pakai daun pisang. Special. Terus juga tadi sempat bikin teh, lupa belum diminum loh. Wah, ini tok. Bisa kasih juga dari sini sebelum habis. Nah, terus ada yang nanya, nginep di mana sih? Terus di Bali naik apa sih? Gitu kan.